sebetulnya besar kecilnya dari potensi terjadinya klaster tergantung tempat ya. Dan kebetulan NTT ini salah satu provinsi yang dari sisi pengendalian pandemi jauh dari kata terkendali. Dan tentu ini menempatkan posisi tidak hanya masyarakat dalam risiko tinggi, tapi juga orang-orang yang mengawal presiden, termasuk Pak Presiden sendiri. Karena sekali lagi situasi kita ini membuat kita haruslah ya sangat wajib untuk menerapkan prinsip jaga jarak dan membatasi mobilitas dan interaksi ini. Seberapa persen besarnya tentu belum bisa diprediksi ya. Tetapi yang jelas ada potensi terjadinya penularan, itu ada secara ilmiah. Kehadiran Jokowi timbulkan kerumunan di Flotil. Pengamat mengatakan itu cermin sok kuasa. Untuk membuat pengendalian COVID menjadi berjalan efektif, dibutuhkan trust, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita gak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Orang hajat aja nggak ada yang mau. Apa ini acara apa ini? Malah enak-enak pesta ini. Otakmu gimana, Pak? Kamu pengen mati sendiri. Mati aja sana. Ya yang salah karena dia presiden itu yang menjadi acuan dari seluruh mata itu, dan semua mata akhirnya menonton video yang dipromosikan melalui channel resmi Sekretariat Negara itu. Tentu orang melihat itu sebagai satu peristiwa yang memerlukan pengendapan itu. Artinya orang di dalam pikiran orang terjadi analisa diri sendiri. Misalnya kalau saya menganalisa misalnya waktu undangan itu tiba, apa nggak ada orang yang ingatkan presiden bahwa sebaiknya online aja atau utusan aja tuh, karena kehadiran beliau itu akan mengubah seluruh pandangan orang tentang apa yang disebut sebagai peristiwa publik. Bahkan beberapa hari sebelumnya, mungkin baru 40 jam, ada peristiwa di Mabes Polri itu. Dan orang menganggap bahwa bukankah berbahaya ada kepala negara, ada menteri pertahanan, ada ketua MPR di tempat yang sama. Kehadiran Jokowi timbulkan kerumunan di Flotil. Pengamat mengatakan itu cermin sok kuasa. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur kembali mengundang kerumunan warga. Setidaknya gambaran itu muncul dari sejumlah video yang merekam kedatangan Jokowi ke Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur atau Flotil. Jokowi memang datang untuk misi mulia, yaitu meninjau langsung penanganan bencana yang terjadi di NTT. Namun demikian, kehadirannya kembali menimbulkan kerumunan orang, sebagaimana sebuah video yang beredar. Video itu merekam Jokowi sedang memberikan jaket kepada seorang pemuda setempat, namun aksi itu ditonton oleh masyarakat yang berjubel. Pengamat politik Muslim Arbi meminta agar fenomena kehadiran Jokowi yang selalu menimbulkan kerumunan diusut. Sebab bukan tidak mungkin peristiwa yang berulang tersebut ada unsur kesengajaan. Kehadiran Jokowi menimbulkan kerumunan dan negara ini belum bebas COVID. Ini jelas-jelas pelanggaran. Jika terus-terus menimbulkan kerumunan, ini ada unsur kesengajaan langgar prokes. Muslim mengingatkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi di Maumere, NTT beberapa waktu lalu, di mana Jokowi dihadang warga yang berkerumun. Namun Jokowi bukannya langsung pergi untuk menghindari terjadinya kerumunan, namun sebaliknya, mantan wali kota Solo itu malah tampil dari sunroof mobilnya dan membagikan souvenir.
Menurut Muslim, Jokowi memperlihatkan tindakan arogansi kekuasaan karena secara terang-terangan mengajak masyarakat melanggar protokol kesehatan. Dalam keadaan kegentingan. Kan kalau saya bikin analisis, pasti ada teroris juga yang punya kesempatan untuk mengintai presiden. Bahkan 3 pejabat negara di situ tuh. Lalu, mengapa tidak terjadi serangan teroris? Kalau kita teruskan analisanya tuh. Bukankah itu target yang betul-betul strategis dan dalam momentum yang tepat? Saya menganggap bahwa memang tidak mungkin terjadi serangan teroris karena akan berlapis-lapis pas pampres, polisi, anti teroris, Densus 88, intelijen beredar. Jadi saya menganggap bahwa justru presiden memancing terorisme ke situ. Memang tidak terjadi karena dengan sendirinya, karena ada peristiwa di Mabes Polri sehingga mesti diajukan pengamanan. Jadi orang berpikir, loh lebih aman pesta perkawinan dari Mabes Polri kalau begitu tuh. Karena presiden ada di situ tidak terjadi sesuatu. Tapi yang lebih penting lagi dari segi urusan publik, itu artinya ada biaya pengamanan yang super ketat. Itu berarti ada APBN yang diturunkan di situ di Hotel Raffles dengan segala macam kemampuan intelijen, mungkin 30 jam sebelumnya. Di semua sudut pasti diintai. Itu artinya memakai uang rakyat. Kan di situ penyimpangan etiknya kan. Karena pasti kalau presiden datang ke acara biasa mungkin dananya 1 miliar pengamanannya tuh. Sekarang mungkin 30 miliar berlipat-lipat. Karena ada peristiwa sebelumnya yaitu terorisme tuh. Jadi bagian ini yang harusnya publik mengerti. Dan saya kira publik belum bisa mengucapkan, tapi mereka menduga-duga dengan analisis sendiri. Nah, saya mau clearkan aja analisisnya. Jadi bukan kita mengolok-olok atau mempersoalkan kehadiran presidensi itu, tapi implikasinya bagi kebijakan publik dan soal keamanan karena barusan ada teroris. Jadi bagian ini sebetulnya yang hendak kita percakapkan supaya ada pengetahuan bahwa kepala negara itu dibiayai oleh rakyat detik per detik hidupnya. Jadi jangan ambil resiko di tempat yang memungkinkan terjadi kecelakaan. Kalau ambil resiko itu artinya kita presiden membebankan kita untuk mengamankan beliau. Saya membayar pajak untuk keamanan presiden. Dan itu artinya presiden tidak mengerti apa fungsi pajak dari rakyat yang sedang menderita demi pengamanan presiden. Lain kalau presiden datang ke tempat bencana, datang ke lokasi perang, oke, kita sama-sama patungan untuk bayar itu. Tapi ini datang ke perkawinan dengan penjagaan super ketat karena potensi terorisme kan. Itu sebetulnya tuh pesan etika publik pada peristiwa itu, untuk peristiwa itu. Nah, Kehadiran Jokowi timbulkan kerumunan di Flotil. Pengamat mengatakan itu cermin sok kuasa. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur kembali mengundang kerumunan warga. Setidaknya gambaran itu muncul dari sejumlah video yang merekam kedatangan Jokowi ke Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur atau Flotil. Jokowi memang datang untuk misi mulia, yaitu meninjau langsung penanganan bencana yang terjadi di NTT. Namun demikian, kehadirannya kembali menimbulkan kerumunan orang, sebagaimana sebuah video yang beredar. Video itu merekam Jokowi sedang memberikan jaket kepada seorang pemuda setempat, namun aksi itu ditonton oleh masyarakat yang berjubel. Pengamat politik Muslim Arbi meminta agar fenomena kehadiran Jokowi yang selalu menimbulkan kerumunan diusut. Sebab bukan tidak mungkin peristiwa yang berulang tersebut ada unsur kesengajaan. Kehadiran Jokowi menimbulkan kerumunan dan negara ini belum bebas COVID. Ini jelas-jelas pelanggaran. Jika terus-terus menimbulkan kerumunan, ini ada unsur kesengajaan langgar prokes. Muslim mengingatkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi di Maumere, NTT beberapa waktu lalu, di mana Jokowi dihadang warga yang berkerumun. Namun Jokowi bukannya langsung pergi untuk menghindari terjadinya kerumunan, namun sebaliknya, mantan wali kota Solo itu malah tampil dari sunroof mobilnya dan membagikan souvenir. Menurut Muslim, Jokowi memperlihatkan tindakan arogansi kekuasaan karena secara terang-terangan mengajak masyarakat melanggar protokol kesehatan.